Pagi anak-anak, selamat kita ketemu dalam pelajaran kelas agama. Mari kita mulai pelajaran kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan dalam mempelajari materi kami atau mengulang materi kami dari minggu yang lalu. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong kami memahami apa materi kita hari ini. Terpujilah namamu, berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan mengulang materi kita dari minggu yang lalu, yaitu beribadah lewat sikap dan tindakan. Terdapat dalam ayat bacaan kita hari ini, yaitu Mazmur 54 ayat 8 dan Roma 12 ayat yang pertama. Yang pertama kita membahas adalah manusia yang beribadah. Manusia adalah karya Allah yang paling agung dan bernilai lebih tinggi dari ciptaan lain. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah yang dikenal dengan istilah Imago Dei. Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia. Selain untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan semua alam ciptaan Allah, manusia juga harus bersyukur dan menyembah kepada Allah. Manusia itu dikaruniakan memiliki sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, penolong, dan rendah hati terhadap orang lain. Jadi jangan salah dengan pengertian Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, wajah kita serupa dengan Tuhan. Tidak, tetapi diberikan atau dikaruniakan sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, penolong, rendah hati terhadap orang lain. Jadi kesombongan dan sebagainya itu bukan sifat Allah ya. Dan kita melihat yang kedua, beribadah melalui tindakan sehari-hari. Yesaya 1 ayat 10-20. Apakah artinya? Ibadah yang bermakna adalah ibadah yang didasari dengan tindakan yang bisa membuat diri sendiri dan orang lain merasakan Tuhan Allah itu hadir dan memberkati. Hal tersebut hanya bisa dihayati apabila ada tindakan nyata yang dilakukan. Jadinya beribadah itu harus melalui tindakan sehari-hari. Jadi bukan hanya pengertian kita beribadah itu menuju ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi beribadah itu tiap hari, tindakan sehari-hari, apa yang kita lakukan. Makanya dikatakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu seolah-olah melakukan untuk Tuhan. Jadinya harus ada tindakan nyata yang dilakukan sehingga orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan dan juga memberkati. Ketiga adalah sikap beribadah yang dikehendaki Allah. Nah, bagaimana sikap saat mengikuti ibadah atau kebaktian juga harus diperhatikan. Menunjukkan sikap benar saat beribadah itu bukan hanya sekedar ngisi daftar hadir atau absen supaya dilihat pendeta bahwa kamu itu rajin, bahwa kita itu rajin beribadah setia. Tetapi kita memiliki tujuan yang positif. Yang pertama adalah ibadah kita hanya tertuju kepada Allah, ya, bukan kepada manusia. Yang kedua, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ada ketulusan, ada tujuan-tujuan yang benar di hadapan Allah. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Yang ketiga, kita memberikan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Nah, hidup sebagai persembahan bagaimana? Hidup adalah hidup kita yang masih ada, masih bernapas, masih bisa memuji Allah, masih bisa menyembah Allah, itu adalah hidup, ya. Bukan kalau dikatakan dunia orang mati tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan, ya. Jadi hidup semasa kita masih hidup. Nah, dikatakan hidup ini adalah kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang keempat itu adalah menghormati Allah. Bagaimana cara menghormati Allah? Dengan penampilan kita, ya. Kita harus memberikan penampilan yang terbaik. Jika kita menghadap kepada Bapak Presiden, kita berpakaian yang sopan. Kita harus berpakaian yang rapi. Demikian juga kepada Allah. Walaupun seringkali orang mengatakan Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat penampilan, tapi setidak-tidaknya kita harus menghormati Allah, kehadiran Allah dengan penampilan sopan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mempersiapkan diri akan beribadah. Nah, mempersiapkan diri itu adalah seperti tadi ya, berpakaian yang rapi, kita juga bersepatu, kita juga mempersiapkan persembahan, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi diri kita itu beribadah kepada Tuhan.
Kemudian yang keenam adalah beribadah dengan bersuka cita. Jadi tidak bersungut-sungut, tidak menampilkan wajah yang cemberut. Ya, baik dalam sikap maupun suasana hati dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 54 ayat 8, Raja Daud menegaskan, walaupun dalam kesulitan, kita tetap dapat memberikan kurban atau persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur atas kebaikan atas hidup kita. Jadi anak-anak, kita tidak diharuskan atau membuat kita putus asa jika kita tidak punya uang untuk memberikan persembahan kepada Allah. Kita bawalah hati kita, kita lihat, kita ingat bahwa seorang perempuan atau seorang ibu-ibu yang datang kepada Tuhan, yang memberi persembahan, uangnya cuma dari uang receh, ya, tidak seperti orang-orang imam orang Yahudi yang memamerkan uangnya, memberi persembahan yang besar-besar, banyak-banyak. Tetapi Tuhan menghargai persembahan yang sekecil apapun disertai dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur atas kebaikannya atas hidup kita. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan napas, masih bisa memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Harus kita syukuri. Dan Roma ayat 12 ayat yang pertama, apakah yang masuk dengan ibadah yang sejati? Nah, tadi sudah disebutkan ya, selain mempersembahkan tubuh yang hidup ya, adalah hidup yang masih ada. Karena dunia orang mati tidak dapat memuji dan menyembah Allah. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semasa kita masih hidup, nah, hidup yang masih ada, masih bernapas ya. Jadi kudus itu tidak bercacat celah atau suci. Tujuan kita harus murni menyembah kepada Allah, bukan hanya melulu minta berkat, tetapi kita harus bersyukur atas Tuhan berikan keselamatan kepada kita ya. Ibadah yang sejati adalah rasa syukur kita atas karya keselamatan yang Tuhan berikan atas kita. Nah, ini dia, kita harus bersyukur senantiasa karena Tuhan sudah memberikan kehidupan, Tuhan sudah memberikan keselamatan. Kalau pada zaman dulu Nabi Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita. Asal kita percaya, kita sudah menerima keselamatan. Kita harus syukurin itu. Juga kita harus sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi saksi. Kita membawa berita kebenaran Injil itu kepada orang lain melalui sikap hidup dan tindakan kita yang benar. Jadi tidak ada dikatakan anak-anak Tuhan itu tingkah lakunya jahat ya. Kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita mengulang materi kita dari minggu yang kemarin, dan kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam evaluasi. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat materi hari ini yang mengingatkan, menyegarkan kembali kepada kami anak-anak didik-Mu, bagaimana materi yang berbicara yaitu beribadah lewat tindakan, sikap dan tindakan kami. Jadi apapun yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah menolong, memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga menolong anak-anak-Mu dalam mengerjakan evaluasi. Kiranya mereka dapat memahami apa yang telah mereka pelajari hari ini dan kemarin. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.